Sekarang, untuk menghapus data ini apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Saya selalu berulang kali juga di beberapa video saya sampaikan sama teman-teman. Menghapus data itu ada dua kategori. Menghapus data yang ada di handphone kita atau menghapus data yang ada di pemikiran kita. Dua-duanya harus dilakukan. Dua-duanya penting. Oke. Permasalahan yang paling utama sering muncul, ini teman-teman dengerin baik-baik ya. Permasalahan yang paling utama yang sering muncul adalah telepon yang mengganggu. WhatsApp yang membuat tidak tenang, email yang membuat kita kacau, kita nggak tahu lagi harus mengarah kemana. Itu adalah poin pertama gitu loh ya. Kebanyakan orang-orang pengen secepat mungkin telepon tidak berdering, WhatsApp tidak berbunyi, email tidak masuk lagi. Tiga hal ini dibutuhkan orang-orang. Bang, bagaimana caranya saya tidak diteror lagi? Saya tidak pengen ditelepon lagi, saya tidak pengen di WhatsApp lagi. Masih saja itu gitu loh, nggak pernah berhenti teman-teman semuanya. Bang, gimana bang cara menghapus data? Bang, gimana nih bang menghilang dari pinjol? Nggak bosan teman-teman semuanya, itu terus yang ditanyakan gitu loh ya. Iya bang, kemarin saya ditawarkan orang untuk menghapus data. Kemarin saya ditawarkan orang untuk menghentikan sebar data. Kemarin saya ditawarkan orang juga untuk menghilang dari pinjol, hutang auto lunas. Yang mereka tawarkan seperti apa? Pasti diminta teman-teman semuanya untuk membayar 15%, 20%, atau diminta membayar 300.000 per aplikasi, 400.000 per aplikasi, seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke lah, ini saya tawarkan secara gratis. Siapa di sini yang pengen saya membahas soal menghapus data, menghilang dari pinjol, menghentikan sebar data, mengatasi teroran dan segala macam? Siapa dulu teman-temanku? Coba isi dulu di kolom komentar. Kalau banyak nanti ini saya lanjutkan, tapi kalau tidak banyak kayak mana caranya gitu ya nanti. Karena sebenarnya teman-teman semuanya gitu loh, membahas soal menghapus data, menghilang dari pinjol, ini pembahasan yang luar biasa sih sebenarnya gitu loh. Pembahasan yang sangat menarik gitu loh ya. Tapi percayalah teman-teman, mentoknya juga akan sampai di sana gitu loh. Saat ini saya paham betul, saya paham banget gitu loh. Duit nggak ada kan? Duit nggak ada, teman-teman sudah tidak mampu bayar. Oke, duit nggak ada nih, teman-teman udah nggak mampu bayar. Pekerjaan sudah tidak mendukung lagi. Dipaksakan untuk membayar, yang ada kita nggak makan. Atau nggak apa-apa deh kita nggak makan deh bang, 1 hari atau 2 hari gitu loh, asalkan masih bisa minum. Tapi duitnya dari mana gitu loh, ya sama aja bohong kan. Jadi akhirnya banyak problem dalam hal itu. Saya bahkan berulang kali juga menyampaikan sama teman-teman semuanya, teman-temanku, sebelum kalian menyatakan tidak mampu bayar, coba ditanya dulu ke diri Anda, sebenarnya apa sih fakta yang terjadi? Ini benar-benar tidak mampu bayar, atau teman-teman semuanya itu tidak mau bayar? Karena ada juga orang yang tidak mau bayar. Berbagai macam alasan lah yang terbit dalam hal itu. Saya minta teman-teman semuanya untuk menemukan hal itu. Kalau memang nyatanya sudah tidak mampu bayar, teman-teman sudah toleh nih, toleh kanan kiri, muka belakang, atas bawah, memang kenyataan duit itu tidak ada, ya kita apa boleh buat. Nah, sekarang, untuk menghapus data ini apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Saya selalu berulang kali juga di beberapa video saya sampaikan sama teman-teman. Menghapus data itu ada dua kategori. Menghapus data yang ada di handphone kita atau menghapus data yang ada di pemikiran kita. Dua-duanya harus dilakukan. Dua-duanya penting. Oke. Permasalahan yang paling utama sering muncul, ini teman-teman dengerin baik-baik ya. Permasalahan yang paling utama yang sering muncul adalah telepon yang mengganggu, WhatsApp yang membuat tidak tenang, email yang membuat kita kacau, kita nggak tahu lagi harus mengarah kemana. Itu adalah poin pertama gitu loh ya. Kebanyakan orang-orang pengen secepat mungkin telepon tidak berdering, WhatsApp tidak berbunyi, email tidak masuk lagi. Tiga hal ini dibutuhkan orang-orang. Bang, bagaimana caranya saya tidak diteror lagi? Saya tidak pengen ditelepon lagi, saya tidak pengen di WhatsApp lagi, saya tidak pengen di email lagi. Karena setiap kali saya menerima hal itu, otak saya kacau bang, pemikiran saya jadi nggak tenang. Oke, teman-teman kalau pengen ini, pengen yang tiga komunikasi ini, ya udah, telepon tinggal ganti nomornya, WhatsApp tinggal hapus, email tinggal ganti. Ya, apakah perkara ini selesai? Ya tentu tidak. Apakah data sudah hilang? Ya belum. Ya, apakah mereka sudah berhenti meneror? Sudah, secara di handphone. Ya, apakah mereka sudah tidak mencaci lagi? Benar.
Tapi apakah ketakutan itu hilang? Tidak. Apakah terorannya hilang? Tidak. Ya, apakah kita tetap aman? Tidak. Jadi di mana lagi yang harus kita hapus setelah telepon dan WhatsApp ini kita benahi? Yang mana lagi data yang harus kita hapus supaya ini benar-benar hilang? Supaya pinjol ini benar-benar tidak menghantui kita lagi. Supaya kita pun bisa telat bayar ini dengan tenang, bekerja pun dengan tenang, mengumpulkan uang ke depannya dengan tenang. Data mana yang harus kita hapus lagi setelah nomor telepon dan WhatsApp ini diganti? Data yang harus dihapus adalah di sini. Karena yang bermasalah cara kamu berpikir. Ya, cara kamu berpikir. Dan ketakutan yang terlalu berlebihan berulang-ulang kali setiap hari datang pada hidupmu. Ini yang harus dibenahi. Ya, yang memikirkan DC datang ke rumah setiap hari siapa? Kamu. Ya, awalnya kamu tahu hal ini dia mau datang ini dari mana? Dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Oke, tadi teleponnya sudah kita ganti nomornya, WhatsApp sudah kita hapus, email sudah. Ya, tapi kenapa masih ketakutan? Ternyata tertinggal di kepala. Kenapa tertinggal di kepala? Karena belum mampu terbuka. Takut si A tahu, si B tahu, kerabat-kerabat terdekat. Ini bahaya. Inilah yang memicu ketakutan itu terlalu berlebihan. Nah, makanya pentinglah teman-teman semuanya untuk berdamai dengan pemikiran. Kalau teman-teman ingin menghapus data yang ada di pinjol, yang paling pertama di otakmu ini. Bagaimana caranya? Seperti apa jalurnya? Anda harus berdamai dengan pemikiran Anda sendiri. Yang jahat itu cara Anda berpikir, bukan galbainya. Galbay kita apa? Masalahnya cuma satu kok. Duit nggak ada. Duit yang tidak ada ini tidak cukup hanya berpikir. Tidak cukup hanya bertanya. Tidak cukup hanya mencari jawaban-jawaban yang tidak jelas. Tapi duit yang tidak ada ini harus kita usahakan, berusaha buat bekerja, berusaha buat mencari lagi duitnya, berusaha untuk menenangkan pemikiran kita supaya memunculkan ide-ide kreatif. Tapi kalau pemikiran sudah kacau, semuanya kacau. Ya, duit pun tidak dapat. Makanya yang Anda sibukkan adalah mencari debt collector. Nah, dari 2 poin tadi teman-teman, Anda harusnya sudah bisa menyimpulkan. Kalau Anda hanya ingin menghapus data yang ada di pinjol, tapi melalui diri Anda pribadi, bukan melalui sistem pinjol, tinggal Anda berdamai dengan pemikiran Anda sendiri. Tidak ada yang perlu Anda takuti. Apalagi yang perlu Anda takuti, aturannya sudah lengkap. Ya, kalau Anda bertanya, apakah pinjol menyebarkan data? Pinjol tidak boleh menyebarluaskan data pribadi Anda sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjol tidak boleh melakukan ancaman, intimidasi, mempermalukan. Salah satu contohnya adalah menyebarluaskan informasi sidebetur. Itu tidak boleh. Ya otomatis dia tidak boleh untuk menyebarkan data. Tapi saya menemukan bang, dia menyebarkan data saya kepada kontak saya. Oke. Yang melakukan siapa? Pinjol legal atau ilegal? Ilegal kayaknya bang. Kalau ilegal sih kita buang aja. Adapun duitmu ilegal tidak usah dibayar. Yang legal bang, dari mana kamu tahu itu pinjol legal sementara mereka tidak menyebutkan nama aplikasi? Ya, jadi nggak usah terlalu berlebihan. Aturannya itu sudah ada. Mungkinkah pinjol ini akan datang ke tempat kerja bang? Aturan pun juga ada kok. Ya, pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Otomatis pinjol telah menekankan kepada debt collectornya. Ada bang beberapa debt collector yang datang ke kantor saya. Makanya itu direkam. Direkam, divideokan. Mereka tahu nggak dengan aturan itu? Jangan pura-pura tidak tahu. Ya, kalaupun dia harus menemui Anda ke perusahaan, itu harus melalui persetujuan diri Anda. Tidak bisa semena-mena mereka datang begitu saja. Ya, teman-teman semuanya, apalagi coba yang mau Anda tanyakan gitu loh. Ya.
sebenarnya problemnya itu tidak lepas dari cara kamu berpikir. Jadi kalau teman-teman benar-benar tertarik dengan menghapus-hapus data, tidak usah gunakan jasa-jasa yang tidak jelas. Hal yang paling utama Anda lakukan adalah memutus semua komunikasi yang ada. Ketika semua komunikasi ini sudah terputus, otomatis tinggal satu lagi PR-nya. PR-nya adalah bagaimana kita merubah pemikiran negatif ini menjadi positif. Kita lebih positif thinking buat ke depan. Tidak perlu kita pesimis, tidak perlu serba takut. Toh kita tahu, resiko kalau BI itu cuma satu juga, BI checking. Dampak dari masuknya nama kita ke BI checking, kita tidak bisa meminjam. Ya cuman ini, nggak ada tambahan yang lain. Jangan kita tambah-tambah dengan urusan A, urusan B, urusan C. Ya teman-temanku semuanya, jadi di jalur Anda aja. Hari ini duit untuk bayar pinjol belum ada. Tidak usah pikirkan mau DC datang ke rumah atau tidak. Tidak usah Anda pikirkan dia mau sebar data atau tidak. Sekarang Anda pikirkan aja bagaimana Anda bertahan hidup, menyelamatkan hidup Anda untuk jangka panjang, dan bagaimana Anda memperjuangkan hidup Anda hari ini. Itu jauh lebih penting Anda pikirkan daripada bertanya soal ada atau tidaknya DC. Oke teman-temanku semuanya, mudah-mudahan Anda paham, mudah-mudahan Anda mengerti, dan jangan beranjak dulu. Ini saya mau sampaikan ada 15 sanksi yang telah disediakan oleh OJK untuk pinjol-pinjol nakal, dan 23 pindar juga atau pinjol-pinjol resmi juga itu telah dijatuhkan sanksinya. Silahkan dilihat tentang dicabut izinnya. Saya berharap terlepas 15 atau 9 pinjol itu, segera OJK umumkan nama aplikasinya, langsung dicabut izinnya, rubah status mereka menjadi ilegal. Mulai tahun 2026, OJK memperketat rasio hutang pinjaman daring maksimal 30% dari gaji atau penghasilan untuk memitigasi resiko gagal. Apa buktinya, seperti apa, batas maksimal aja tidak diikuti, yang seperti ini keluar lagi. Saya minta OJK setelah menerbitkan aturan ini, tolong sungguh-sungguh, kalau ada orang yang meminjam melebihi gaji mereka per bulan, boleh nggak kita suruh mereka untuk berhenti OJK telah menjatuhkan sanksi sebanyak 15 pinjol legal resmi terdaftar di OJK karena melanggar POJK nomor 40 tahun 2024. Dan habis itu juga OJK telah menetapkan aturan terbaru untuk dipatuhi semua pinjaman online. Ya, jadi saya ucapkan dulu selamat mungkin buat teman-teman semuanya. Mungkin selama ini keluhan Anda mulai didengarkan oleh otoritas jasa keuangan. Kita sama-sama mengontrol, kita sama-sama melihat apa yang terjadi sepanjang tahun 2026 ini. Mengingat teman-teman, seperti yang saya bikinkan videonya hari kemarin, OJK mempunyai batas ya. OJK mempunyai batas ataupun target gitu loh, bukan batas teman-teman. Ada target OJK adalah 75%. Populasi dewasa Indonesia di tahun 2026 sudah bisa mengakses pinjol, fintech, dan semuanya, teman-teman semuanya. Jadi apakah aturan ini sebenarnya bijaksana? Apakah aturan ini menyelamatkan? Kalau dari isi dari aturan tersebut, aturan ini sangat menyelamatkan gitu loh. Tapi secara praktek kita butuh kejelasan dan kepastian dari otoritas jasa keuangan. Yuk teman-teman semuanya, kita bahas dulu soal 15 pinjol yang hari ini dijatuhkan sanksi oleh otoritas jasa keuangan ya. Di sini dia menyampaikan, OJK beri 15 sanksi ke fintech P2P Lending karena langgar POJK nomor 40 tahun 2024. Ya, simakan teman-temanku. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara berkala memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara fintech P2P Lending yang melanggar ketentuan termasuk yang terbaru terkait tentang implementasi POJK nomor 40 tahun 2024. Hingga Januari 2026 berikut adalah poin-poin penting terkait tindakan tegas OJK terhadap industri ini.
Yang paling pertama adalah pemberian sanksi terbaru. Pada periode pemantauan terkini Januari 2026, OJK mengumumkan sanksi kepada sejumlah penyelenggara fintech P2P lending bermasalah guna memperkuat aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan industri. Yang kedua adalah fokus pelanggaran. Sanksi diberikan atas pelanggaran aturan dalam POJK nomor 40/2024 yang merupakan penyempurnaan aturan sebelumnya POJK nomor 10/2022. Beberapa poin krusial dalam regulasi ini meliputi ekuitas, ya. Yang paling pertama adalah ekuitas, seperti yang sudah diumumkan oleh Pak Agusman kemarin menyampaikan masih ada 9 pinjol yang belum memenuhi ekuitas. Ekuitas ini adalah syarat, ya, syarat minimum 12,5 miliar. Kalau di tahun 2025 7,5 miliar kalau saya nggak salah gitu loh. Dan ini masih belum memenuhi syarat dan sanksinya administratif. Apakah akan dicabut izinnya? Saya berharap terlepas 15 atau 9 pinjol itu segera OJK umumkan nama aplikasinya, langsung dicabut izinnya. Rubah status mereka menjadi ilegal. 15 pinjol itu harus diblokir OJK dan umumkan secepatnya kepada masyarakat sebelum orang-orang terlanjur meminjam di aplikasi itu, yang mana nantinya orang-orang akan dirugikan. Yang kedua adalah poin yang kedua yang diatur, ya, tentang pergantian POJK 10/2022 ini, batas hutang konsumen. Mulai tahun 2026, OJK memperketat rasio hutang pinjaman daring maksimal 30% dari gaji atau penghasilan untuk memitigasi resiko gagal bayar. Sepanjang tahun 2025 itu sebesar 50%. Anda masih boleh 50% dari gaji Anda. Gaji Anda 2 juta, Anda cuma boleh membayar tagihan per bulan 1 juta. 1 juta buat hutang, 1 juta buat biaya Anda. Oke, itu tahun 2025. Tahun 2026 ini hanya 30%. Kalau gaji Anda 3 juta, berarti Anda cuma boleh mencicil sebanyak 900.000. Ya, cicilan Anda cuma boleh 900.000. Itu kata OJK. Ya, aturan ini teman-teman semuanya gagal lagi. Saya menjamin 10.000% aturan ini gagal. Ya, ini aturan percuma. Aturan yang tidak bermutu sama sekali. COJK nomor 19 tahun 2023 tentang batas maksimal dari pinjaman hanya boleh memberikan 3 pinjaman saja kepada satu si konsumen, itu pun tidak digubris, itu pun tidak dipatuhi. Apalagi, ya, hanya boleh memberikan pinjaman 30% dari si penghasilan. Bagaimana realisasinya? Bagaimana realisasinya? OJK jangan ikut-ikut omon-omon juga gitu loh. Ini sudah banyak aturan yang ada di sampah loh. Aturan yang tidak dipatuhi. OJK tinjau ke lapangan, COJK tidak berfungsi. Satu orang masih banyak yang meminjam 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 masih ada. Ya, satu orang. Padahal OJK membatasi maksimumnya 3. Walaupun di aplikasi yang sama cuman boleh 3 kali pengajuan. Ya, misal pinjam pertama 3 juta, 3 hari habis itu masuk lagi yang kedua, boleh satu aplikasi. Cuma bolehnya 3. Ya, ini batas maksimal, bukan batas minimal. Oke, ini maksimal, berarti udah paling atas batasnya. Sekarang dikeluarkan lagi nih aturan ini yang akan menjadi calon sampah berikutnya.
Ya, OJK menyampaikan, mulai 2026 OJK memperketat rasio hutang pinjaman daring maksimal 30% dari gaji atau penghasilan untuk memitigasi risiko gagal bayar. Realisasinya seperti apa? Buktinya seperti apa? Batas maksimal aja tidak diikuti, yang seperti ini keluar lagi. Saya minta OJK setelah menerbitkan aturan ini, tolong sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang meminjam melebihi gaji mereka per bulan, boleh nggak kita suruh mereka untuk berhenti membayar sesuai dengan aturan OJK tersebut. Setuju teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom. Habis itu lagi teman-teman semuanya, untuk poin yang nomor 3, mitigasi resiko. Penyelenggara wajib menerapkan mekanisme mitigasi resiko yang lebih ketat, termasuk asuransi kredit. Ya silakan aja. Ya, batas maksimal itu sudah mitigasi risiko. Ya, untuk mengukur tingkat pengembalian dari si konsumennya. Hanya tiga aplikasi, 3 ini aja susah mereka untuk mengembalikan. Mengingat bunga pinjol ini bukan kecil, dendanya bukan kecil. Ya, apalagi ditambah dengan ini. Kalau memang hal ini berjalan, harusnya tidak ada angka galbay. Ya, tidak ada orang yang tidak mampu bayar pinjol. Karena batasnya 30%. Kalau penghasilan dia 100.000 per hari, sebulan 3 juta, dia hanya membayar hutang 900.000, masih bersisa 2,1 juta lagi, aman semuanya. Tapi yang terjadi, gaji dia 3 juta, hutang yang mau dia bayar setiap bulannya 9 juta, 12 juta, bahkan ada yang nggak tanggung-tanggung teman-teman, 25 juta. Gaji dia cuma 3 juta. Hah? Karena apa? Karena loss tadi. Ya, oke lah, kita apresiasi. Tujuan OJK bagus. Kalau memang ini bisa direalisasikan, OJK tolong awasi dengan ketat di lapangan. Jangan hanya membuat aturan, habis itu dibiarkan jadi sampah begitu aja. Ya, habis itu lagi, tindakan administratif. Sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa peringatan tertulis, denda hingga pembatasan kegiatan usaha tertentu bagi platform yang belum memenuhi standar kesehatan keuangan atau operasional yang ditetapkan. Nah, itu dia yang saya bilangin. Apa nama aplikasinya yang sedang dibatasi itu? Kalau didenda nggak mungkin lagi. Orang dia modalnya aja tidak cukup, OJK mau denda lagi mereka? Nggak mungkin, ya kan? Habis itu kalau OJK hanya memberikan peringatan tertulis, ngapain? Nggak diindahin juga. Jalan satu-satunya adalah dibatasi kegiatan usaha, dicabut izinnya sementara sampai dia memenuhi syarat. Sudah bisa dikeluarkan nama aplikasinya, kapan kira-kira OJK? Tolong share video ini biar sampai ke OJK teman-teman. Untuk memastikan keamanan transaksi Anda, selalu periksa daftar penyelenggara resmi melalui laman fintech berizin. Nah, ini nggak perlu. Sama aja semuanya, mau pinjol legal, mau ilegal, konsepnya sama. Nah, itu buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap teman-teman semuanya, walaupun aturan itu sudah bagus sebenarnya, 30% dari gaji kita, bagus. Kalau praktek di lapangannya benar. Ini kan soal prakteknya gitu loh, karena pengawasan, orang bekerja di lapangan, OJK duduk di kantor menungguin data. Apapun data mereka percaya, tapi mereka tidak baca faktanya. Dan saya berharap dari teman-teman semuanya, dengan adanya aturan ini diiringi juga dengan sifat kita tadi. Hindari sifat-sifat yang konsumtif teman-teman semuanya, yang dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Nah, bukan saya melarang Anda untuk berhutang, tidak, tapi berhutanglah sesuai dengan kemampuan Anda. Itu yang paling terlebih teman-teman semuanya. Dan habis itu kalau Anda sudah terlanjur terjebak atau terjerat di pinjaman online, tolong jangan pernah gali lubang tutup lubang. Oke, teman-teman semuanya, silahkan kasih masukan di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.